Kami bukan manusia istimewa. Kami pendosa seperti yang lain. Namun kami ingin hidup secara lain dalam tobat berkesinambungan. Dengarlah suara ilahi yang lembut memanggilmu. Ia mengajakmu dalam suatu pemenuhan hidup yang melampaui apa yang bisa kau bayangkan. Tinggalkan jalanmu yang telah kau kenal, tempuhlah jalan baru meski nampak sukar. Demi Dia yang memeluk seluruh dunia dan dosa, demi Dia yang rela memeluk dosa dan derita, demi Dia yang setia menantimu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 300. Akan kita nyanyikan 4 kali. Datanglah ya Roh Kudus. Sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Cinta kasih Kristus memeluk saudara dan memeluk saudara juga. Good.
Dengarkanlah suara Tuhan melalui pembacaan Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai dengan 12. Demikianlah seruan Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami harus berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berpantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang ku kendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan cari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik,
dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Sedikit demi sedikit kau ungkap semua dosaku. Sebongkah demi sebongkah kau singkap hatiku. Nyeri, pedih, perih, malu. Namun demikianlah diriku sesungguhnya penuh cacat, celah. Aku terjatuh dan terkapar tiada daya. Aku terbenam dalam samudra penyesalan. Aku buta dan hilang arah. Aku hancur, rebah dan berkarat. Masa lalu hanyalah masa lalu. Debu yang menyelengkupiku telah kau singkap. Tulang-tulangku yang lesu telah kembali bergairah. Jiwaku bermadah riang. Abu-abu, meski hanyalah sebuah abu di dahi, menjadi penanda kasih yang merangkulku
Aku tak pernah lagi hidup dalam penyesalan. Hidupku penuh arti bersama Tuhan, Sang Maha Pengampun. Dan mari kita berdoa. Kami mengakui ya Tuhan akan cacat celah dan pelanggaran kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami hendak menyatakan penyesalan kami bersama sebagai umat tebusan-Mu. Kami menyerahkan penyesalan kami di dalam belas kasih pengampunan Tuhan. Dan kami menyediakan diri kami untuk menaruhkan tanda salib melalui abu yang kami oleskan di dahi kami. Dan biarkanlah Tuhan melihat kesungguhan penyesalan kami. Amin. Ibu bapak yang terkasih, pengolesan abu saat ini berbeda dengan rabu abu yang telah kita lalui bersama. Bapak ibu diperkenankan untuk mengoleskan abu di dahi masing-masing.
Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk memenuhi panggilan Tuhan, menyatakan pertobatan kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah kepada kami dan biarkanlah Roh Kudus bekerja atas diri kami, memberi hikmat kepada kami, supaya kami Tuhan mampukan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Adapun bacaan Injil pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, memelihara sabda Tuhan dalam hidup, dan menjadikan sebagai laku kesehariannya. Hosiana. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul khotbah di tengah kita menghayati bersama
Penghayatan kita akan pertobatan dalam ibadah Rabu Abu malam hari ini diberi judul Koyakkan Hatimu. Koyakkan hatimu. Judul khotbah ini merupakan ajakan kita Bapak Ibu untuk membuka diri, untuk berani mengoyakkan hati kita supaya ada perubahan dan pembaruan dalam hidup kita. Nah, kenapa kemudian kita harus melakukan perubahan dan pembaruan dalam hidup kita? Mau atau tidak, sadar atau tidak, kita seringkali tidak sejalan dengan apa yang dimaui oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali apa yang kita lakukan justru bertentangan dengan Tuhan. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menjalani ibadah, laku ibadah kita, seringkali laku ibadah yang kita bangun juga tidak berkenan kepada Tuhan. Di satu sisi kita menjalani dengan tekun, tetapi di sisi yang lain hati kita tidak mengiring ibadah yang kita bangun. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari ini kita bersama merasakan teguran Tuhan. Bacaan sabda yang tadi kita dengar bersama merupakan teguran yang diberikan Tuhan atas diri kita. Yesus secara keras mengingatkan kepada kita supaya kita pun jangan hanya melakukan kewajiban agama supaya dilihat oleh orang. Demikian pula ritual-ritual yang lain yang kita lakukan supaya jangan kemudian hanya demi kita mendapatkan sanjungan, kita mendapatkan cap sebagai orang yang saleh. Tetapi apa yang kita lakukan bersama, biarlah kita lakukan hanya di depan Tuhan dalam keutuhan hidup dan kehidupan kita. Berbicara tentang ibadah yang seringkali kita lakukan tetapi tidak berkenan kepada Tuhan, Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk menyerukan teguran kepada Tuhan tentang perihal laku yang dibangun oleh umat Tuhan tetapi justru menciderai kasih Tuhan. Umat Tuhan selalu berpuasa, tetapi ketika mereka berpuasa, mereka senantiasa melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Mereka senantiasa masih berbuat lalim terhadap orang lain. Bahkan ketika mereka membangun laku ibadah, mereka seringkali kemudian memfitnah satu dengan yang lain. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Yesaya. Allah mengatakan bukan laku seperti itu. Yang dimaui oleh Tuhan ketika kita membangun ibadah, mari Bapak Ibu, kita mewujudkan kasih kepada Allah.
Tetapi di sisi yang lain ada kasih kepada sesama yang harus senantiasa kita lakukan bersama. Lantas, pelajaran apa yang dapat kita petik pada saat ini? Di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung dan sampai hari ini masih lekat-melekat dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita dipanggil oleh Tuhan untuk berbela rasa. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mewujudkan cinta kasih Kristus kepada segenap bangsa, kepada sesama kita. Ya, siapa sih yang tidak rindu bersua dengan saudara-saudara seiman? Siapa sih yang tidak rindu bertemu dalam ruang ibadah menyatakan kegembiraan bersama? Tetapi hari ini, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita dengar apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Mari Bapak Ibu, kita mewujudkan laku kita, berbagi kehidupan, karena Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kita. Kita mewujud nyatakan empati, kepedulian, karena Tuhan telah berempati kepada kita. Tuhan telah peduli kepada kita. Dan mari Bapak Ibu, kita membuka diri kita, mengoyak hati kita. Kita lihat dengan jujur diri kita. Kita ungkapkan penyesalan, karena seringkali demi kepentingan diri semata, kemudian kita mempersalahkan yang lain. Demi keinginan diri semata, kemudian kita memojokkan yang lain. Demi keakuan kita semata, kita melupakan yang lain. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita wujud nyatakan bersama, mengoyakkan hati kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam jalan pertobatan. Hari ini, mari kita wujud nyatakan pertobatan kita kepada Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya rahmat pengampunan Kristus yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus betul-betul mampu kita rasakan, mampu kita hayati bersama. Selamat mengawali masa Paskah. Selamat memasuki Rabu Abu, di mana kita akan menyesali segenap pelanggaran dan dosa kita. Tuhan memberkati.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita semua, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan marilah kita bersama berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mewujud nyatakan pertobatan, penyesalan akan pelanggaran dan dosa kami. Ini semua adalah rahmat yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami pun menghayati inilah wujud Tuhan memperhatikan hidup dan kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami, mungkin yang sedang sakit, terbaring dalam pembaringan, saudara-saudara kami yang telah berusia lanjut, sehingga fisik mereka semakin hari semakin berkurang. Saudara-saudara kami yang tengah bergelut dengan pergumulan beban kehidupan yang berat. Saudara-saudara kami yang saat ini menantikan terwujudnya harapan, ataupun keluarga-keluarga kami, diri kami sebagai orang tua, anak-anak kami sekalian, semuanya itu ya Tuhan, kami percayakan kepada rahmat kasih Tuhan sendiri. Berikanlah kesembuhan kepada saudara kami yang sedang sakit. Berikanlah hikmat kepada saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan. Berikanlah pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami yang menaruh harap. Mampukan kami senantiasa meneladani Engkau di tengah-tengah perjalanan hidup keluarga kami. Kami pun menyerahkan negara ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Nyatakanlah ya Tuhan karya pemulihan bagi negara ini dari pandemi COVID-19, dari berbagai bencana yang melanda kehidupan negeri ini. Teguhkanlah para pemimpin bangsa kami untuk setia menjalani tugas panggilan yang Tuhan percayakan di pundak mereka. Presiden, Wakil Presiden, jajaran kabinet, anggota TNI Polri, tim gugus COVID-19, para medis, kami percayakan ke dalam hikmat penyertaan Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami
ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Saudara, masukilah masa pertobatan dengan memandang Allah yang Maha Kasih. Kami akan memandang kasih Tuhan. Lakukanlah ibadahmu dengan hati tulus sambil memuliakan Allah. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kini dan sepanjang masa. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.